Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Afiofini dengan NIM 192521614. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kasus infeksi saluran kemih atau yang sering disebut juga dengan ISK dengan penyelesaian kasus menggunakan metode ESOAP. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya. Seorang pasien laki-laki berumur 55 tahun datang ke UGD dengan keluhan nyeri pinggang kiri sejak 1 hari yang lalu. Nyeri dirasakan seperti melilit, menjalar ke perut kiri, dan hilang timbul. Saat buang air kecil, terasa nyeri, terutama di akhir buang air kecil, dan terasa tidak puas setelah buang air kecil. Air kencing berdarah, hilang timbul, demam, mual, muntah, BAB dalam batas normal. Riwayat penyakitnya yaitu asam urat, tetapi tidak rutin kontrol. Riwayat keluhan nyeri pinggang tidak ada. Dari pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah, nadi, nafas dalam batas normal. Suhu tubuh yaitu 38,5 derajat Celcius. Pemeriksaan mata dalam batas normal. Pemeriksaan jantung dan paru dalam batas normal, pemeriksaan abdomen dalam batas normal, nyeri ketok CVA kiri ada, pemeriksaan EKG dalam batas normal, pemeriksaan laboratorium Hb 13 gram per desiliter, leukosit 15-900 per milimeter kubik, hematorkit 40%, trombosit 250.000 per milimeter kubik, dan ureum 76 mg per desiliter. Dari pemeriksaan urin didapatkan eritrosit 45-50 per lapangan pandang besar, leukosit 15-20 per lapangan pandang besar. Pemeriksaan laboratorium lain dalam batas normal. Dari ronsen abdomen tidak tampak gambaran batu di sepanjang trakus urinarus. Dari pemeriksaan USG tampak gambaran batu ureter kiri proksimal. Pasien dilakukan tindakan URS dan didapatkan kesan batu ureter kiri proksimal. Setelah dilakukan tindakan URS, batu dianalisa dengan kesan batu ureter kiri proksimal. Pasien didiagnosa dengan kolik renal sinistra H batu ureter proksimal H batu asam urat dan infeksi saluran kemih. Penyelesaian kasus menggunakan metode SOAP. Subjektif, jenis kelamin laki-laki, umur 55 tahun, nyeri pinggang kiri sejak 1 hari yang lalu, nyeri dirasakan seperti melilit, menjalar ke perut kiri, tapi hilang timbul. Disuria, tenesmus, hematuria, dan demam. Riwayat penyakit sebelumnya yaitu asam urat, tapi tidak rutin kontrol. Objektif, pemeriksaan pada suhu pasien itu 38,5 derajat Celcius. Hasilnya itu naik karena normalnya suhu tubuh manusia yaitu 36-37 derajat Celcius. Hemoglobinnya yaitu 13 gram per desiliter, normal karena normalnya hemoglobin yaitu 13,5 18 gram per desiliter. Leukositnya yaitu 5,900 mm kubik, di mana leukositnya itu naik, normalnya yaitu 4,500 sampai 10.000 mm kubik. Hematokritnya yaitu 40%, di mana normalnya yaitu 40 sampai 54%. Selanjutnya yaitu trombosit. Trombositnya yaitu 250.000 mm kubik, normal, di mana normalnya yaitu 150.000 sampai 400.000 mm kubik. Ureumnya yaitu 76 mg per desiliter, di mana ureumnya itu naik,
Batas normal ureum yaitu 8-20 mg per desiliter. Asam uratnya yaitu 13,5 mg per desiliter. Asam uratnya naik di mana normalnya asam urat yaitu kurang dari 7 mg per desiliter. Eritrositnya yaitu 45-50 per lapangan pandang besar dan leukositnya yaitu 15-20 per lapangan pandang besar. Pemeriksaan USG tampak gambaran batu ureter kiri proksimal. Tindakan URS yaitu setelah dilakukan tindakan, batu dianalisa dengan kesan batu ureter kiri proksimal. Selanjutnya yaitu asesmen. Di asesmen ini pasien didiagnosa dengan kolik renal sinistra, H batu ureter proksimal, H batu asam urat atau infeksi saluran kemih yang ditandai dengan gejala disuria, tenesmus, hematuria, dan tingginya kadar leukosit. Selanjutnya yaitu plan. Yang pertama tujuan terapi jangka pendek yaitu eradikasi bakteri penyebab ISK, menghilangkan gejala dengan cepat, menurunkan kadar asam urat dan leukosit, meluruhkan batu pada ureter kiri proksimal. Yang kedua itu tujuan terapi jangka panjang. Yang pertama mencegah terjadinya infeksi ulangan, mencegah komplikasi dari penyakit ISK yang kronis. Untuk terapinya sendiri terbagi menjadi dua, yaitu terapi non-farmakologi dan terapi farmakologi. Pada terapi non-farmakologi, pasien diharapkan untuk meminum banyak air. Yang kedua, jangan menunda keinginan buang air kecil. Yang ketiga, segera buang air kecil setelah berhubungan seksual. Yang keempat, menjaga kebersihan alat kelamin. Dan yang terakhir itu diet rendah purin. Selanjutnya yang kedua, terapi farmakologi. Yang pertama itu obatnya ciprofloxacin 2 kali 200 mg, ibuprofen 2 kali 400 mg, ranitidin 2 kali 50 mg, allopurinol 1 kali 100 mg, dan batugin 3 kali 30 ml. Evaluasi kerasionalan obat 4T1W, di mana 4T yaitu tepat indikasi, tepat obat, tepat dosis, dan tepat pasien. Sedangkan 1W yaitu waspada efek samping obat. Yang pertama yaitu tepat indikasi. Obat ciprofloxacin dengan indikasi infeksi saluran kemih. Mekanisme kerjanya yaitu menghambat pembelahan DNA dari satu mikroorganisme. Keterangannya yaitu tepat indikasi. Yang kedua, ibuprofen untuk mengobati demam dan inflamasi. Mekanisme kerjanya yaitu menghambat sintetis prostaglandin dengan cara menghambat enzim COX-2. Keterangannya yaitu tepat indikasi. Selanjutnya ranitidin untuk mengobati gangguan pencernaan GERD dan PUT. Mekanisme kerjanya yaitu antagonis H2 reseptor, di mana keterangannya yaitu tepat indikasi. Selanjutnya yaitu obat allopurinol untuk mengobati asam urat. Mekanisme kerjanya yaitu menurunkan kadar asam urat dalam darah. Keterangannya yaitu tepat indikasi. Dan yang terakhir yaitu batugin untuk mengobati batu ginjal. Mekanisme kerjanya yaitu meluruhkan batu urin pada ginjal. Keterangannya yaitu tepat indikasi. Yang kedua yaitu tepat obat. Untuk obat ciprofloxacin, alasan dipilihnya obat ini yaitu untuk mengobati infeksi saluran kemih pasien. Keterangannya yaitu tepat obat. Yang kedua itu ibuprofen. Alasan dipilihnya obat ini untuk menurunkan suhu tubuh pada pasien. Keterangannya yaitu tepat obat. Selanjutnya yaitu ranitidin untuk mengatasi gangguan pencernaan akibat efek samping yang ditimbulkan dari batugin dan ciprofloxacin. Keterangannya yaitu tepat obat. Yang keempat itu allopurinol. Alasan dipilihnya obat ini untuk menurunkan kadar asam urat pasien. Keterangannya yaitu tepat obat. Dan yang terakhir batugin. Alasan dipilihnya batugin ini untuk meluruhkan batu ginjal. Keterangannya yaitu tepat obat. Yang ketiga yaitu tepat dosis. Untuk obat
ciprofloxacin, rekomendasi dosisnya yaitu 400 mg intravena setiap 12 jam. Dosis yang diberikan yaitu 2 kali 200 mg. Keterangannya yaitu tepat dosis. Ibuprofen, rekomendasi dosisnya yaitu 100 mg, 200 mg, dan 400 mg. Dosis yang diberikan pada pasien 2 kali 400 mg. Keterangannya yaitu tepat dosis. Ranitidin 50 mg setiap 6-8 jam. Dosis yang diberikan oleh pasien yaitu 2 kali 50 mg. Keterangannya yaitu tepat dosis. Yang keempat, obat allopurinol. Rekomendasi dosisnya yaitu 100 mg dan 300 mg. Dosis yang diberikan 1 kali 100 mg dengan keterangan tepat dosis. Yang terakhir yaitu batugin. Rekomendasi dosisnya yaitu 3 kali 30 ml. Dosis yang diberikan sama yaitu 3 kali 30 ml dan keterangannya yaitu tepat dosis. Selanjutnya yaitu tepat pasien. Untuk obat ciprofloxacin, kontraindikasinya yaitu hipersensitif pada ciprofloxacin, keterangannya yaitu tepat pasien. Yang kedua yaitu ibuprofen, dengan kontraindikasi hipersensitif pada ibuprofen, keterangannya tepat pasien. Ranitidin, kontraindikasinya sama yaitu hipersensitif pada ranitidin, keterangannya yaitu tepat pasien. Allopurinol, hipersensitivitas pada allopurinol dan keterangannya tepat pasien. Dan yang terakhir yaitu batugin, dengan kontraindikasi hipersensitif pada batugin, keterangannya yaitu tepat pasien. Yang terakhir yaitu WESO atau waspada efek samping obat. Ciprofloxacin, efek sampingnya yaitu sakit mah, diare, dan sulit tidur. Ibuprofen, efek sampingnya yaitu kembung dan ruam kulit. Ranitidin, efek sampingnya mengantuk, diare, mual, dan muntah. Allopurinol, efek sampingnya yaitu sakit tenggorokan dan ruam kulit. Dan yang terakhir yaitu batugin, efek sampingnya yaitu gangguan pencernaan. Semua keterangannya yaitu harus diwaspadai efek samping obatnya. Monitoringnya yaitu disarankan untuk monitoring suhu badan, monitoring hematuria, angka leukosit, kadar asam urat, dan monitoring infeksi. Baiklah, itulah tadi penjelasan tentang kasus ISK dengan penyelesaian menggunakan metode SOAP. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.